Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa sekalian, bagaimana kabar hari ini? Semoga hari ini semua dalam kondisi sehat dan baik. Siswa-siswa sekalian, pada pembelajaran hari ini kita membahas materi yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai hari ini dalam pembelajaran hari ini diantaranya: 1. Menjelaskan pengertian kebijakan moneter. 2. Menjelaskan tujuan dan peran kebijakan moneter. 3. Menjelaskan instrumen kebijakan moneter. Nah, ini yang akan kita bahas untuk hari ini. Baiklah siswa-siswa sekalian, silakan simak penjelasan berikut ini. A. Pengertian, peran, dan fungsi kebijakan moneter. 1. Pengertian kebijakan moneter. Menurut arti katanya, kebijakan moneter adalah kepandaian mengenai keuangan. Jadi, kebijakan moneter adalah kebijakan yang diberlakukan pemegang otoritas moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar, yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilisasi harga-harga, dan perbaikan kinerja perekonomian. 2. Peran dan fungsi kebijakan moneter. Peran kebijakan moneter adalah sebagai instrumen pengendali uang yang beredar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Langkah-langkah kebijakan moneter diambil oleh penguasa moneter, dalam hal ini Bank Sentral atau Bank Indonesia. Caranya dengan menggunakan instrumen-instrumen kebijakan moneter seperti operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, rasio cadangan minimum, batas maksimum pemberian kredit, dan moral persuasion. Melalui instrumen-instrumen tersebut akan terjadi perubahan jumlah uang yang beredar. Perubahan jumlah uang ini pada akhirnya akan berfungsi mempengaruhi kestabilan moneter agar lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nah, keberhasilan kebijakan moneter biasanya diukur dari peningkatan kesempatan kerja, perbaikan neraca pembayaran, dan kestabilan tingkat harga. Secara garis besar, fungsi kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas ekonomi yang ditandai dengan gairah dunia usaha dan meningkatnya kesempatan kerja. Jika dirinci, fungsi kebijakan moneter sebagai berikut. A. Menjaga stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi yaitu suatu keadaan perekonomian yang berjalan sesuai dengan harapan, terkendali, dan berkesinambungan. Artinya, pertumbuhan arus uang yang beredar seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. B. Menjaga stabilitas harga.
Kebijakan moneter selalu dihubungkan dengan jumlah uang yang beredar dan jumlah barang dan jasa. Interaksi jumlah uang beredar dengan jumlah barang dan jasa akan menghasilkan harga. Nah, ada kalanya harga naik atau turun, tidak beraturan, sehingga perubahan harga dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, apabila harga cenderung naik terus-menerus, orang akan membelanjakan semua uangnya yang mengakibatkan terjadinya gejala ekonomi yang disebut sebagai inflasi. C. Meningkatkan kesempatan kerja. Jika jumlah uang yang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa, maka perekonomian akan stabil. Pada keadaan ekonomi yang stabil, pengusaha akan mengadakan investasi. Nah, apa itu investasi? Investasi itu yaitu penanaman modal. Nah, investasi akan memungkinkan adanya lapangan pekerjaan baru. Nah, adanya lapangan pekerjaan baru atau perluasan usaha berarti meningkatkan adanya kesempatan kerja. Berikutnya D. Memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Kebijakan moneter dapat memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jika negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing, harga-harga barang ekspor akan menjadi lebih murah sehingga memperkuat daya saing dan meningkatkan jumlah ekspor. Peningkatan jumlah ekspor akan memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Kebijakan moneter juga mempunyai peran dalam pembangunan ekonomi. Kebijakan moneter dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Hal ini dapat diawasi oleh pemerintah. Nah, itulah sebabnya kebijakan moneter dapat diberdayakan untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter. 1. Jenis kebijakan moneter. Ada 2 jenis kebijakan moneter, yaitu kebijakan uang ketat dan kebijakan uang longgar. A. Kebijakan uang ketat adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan menaikkan suku bunga, menjual SBI, menaikkan cadangan kas, dan membatasi pemberian kredit. B. Kebijakan uang longgar, yaitu kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan uang longgar ini dapat berupa penurunan nilai suku bunga atau kebijakan diskonto, pembelian surat-surat berharga, kebijakan pasar terbuka, penurunan cadangan kas atau kebijakan cash ratio, dan kelonggaran pemberian kredit. Nah, ini jenis yang kedua, itu kebijakan uang longgar. 2. Instrumen kebijakan moneter.
yang manakah termasuk instrumen-instrumen dari kebijakan moneter, yaitu sebagai berikut. A. Kebijakan operasi pasar terbuka atau open market operation. Operasi pasar terbuka yaitu salah satu kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia atau SBI atau membeli surat berharga di pasar modal. Jika bank sentral ingin mengurangi jumlah uang yang beredar dalam keadaan inflasi, bank sentral akan menjual sertifikat Bank Indonesia. Nah, dengan penjualan SBI, uang akan masuk ke bank sentral sehingga uang beredar berkurang. Sebaliknya, jika bank sentral mengamati bahwa jumlah uang yang beredar kurang dari kebutuhan, bank sentral akan membeli kembali SBI atau sertifikat Bank Indonesia atau surat-surat berharga lainnya dari pasar modal. Nah, pembelian SBI berarti pembayarannya dengan memakai uang. Nah, pembelian SBI atau surat berharga itu akan menambah jumlah uang beredar. B. Kebijakan diskonto. Pada instrumen kebijakan ini, pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang yang beredar telah memenuhi kebutuhan atau ada gejala inflasi, bank sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga perbankan. Nah, kenaikan suku bunga akan merangsang keinginan atau memberikan motivasi dari atau keinginan orang untuk menabung. Dengan menabung, jumlah uang yang beredar di tangan masyarakat akan masuk ke bank. Dengan cara ini, laju inflasi dapat ditekan. Sebaliknya, jika bank sentral mengamati bahwa ternyata ada kesulitan-kesulitan di bidang ekonomi disebabkan karena jumlah uang yang beredar terlalu sedikit atau terjadi deflasi, maka bank sentral akan mengusahakan penambahan jumlah uang dengan cara menurunkan suku bunga. Dengan menurunkan suku bunga berarti keinginan masyarakat untuk menabung berkurang dan orang akan mengambil uang tabungannya sehingga uang beredar di masyarakat bertambah atau peredaran uang jadi bertambah. Nah, ini dari kebijakan diskonto. Jadi intinya di sini kebijakan diskonto menaikkan dan menurunkan tingkat suku bunga perbankan. Selanjutnya, C. Kebijakan cadangan wajib. Bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas atau cash ratio. Bank umum menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Nah, ada persentase tertentu dari uang yang disetorkan nasabah yang tidak boleh dipinjamkan. Jumlah uang yang tidak boleh dipinjamkan itu disebut cadangan wajib. D. Kebijakan kredit ketat. Selain instrumen
kebijakan yang telah disebutkan di atas, instrumen kebijakan moneter lainnya yang dapat digunakan pemerintah adalah pemberian kredit yang diperketat. Kredit tetap diberikan bank umum, tetapi pemberiannya harus benar-benar didasarkan pada syarat 5C, yaitu karakter, capability, kolateral, kapital, dan kondisi ekonomi atau condition of economy. Dengan kebijakan kredit ketat, jumlah uang yang beredar dapat diawasi. Langkah ini biasa diambil pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Kebijakan dorongan moral atau moral persuasion. Bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Isi pengumuman, pidato, dan edaran dapat berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan atau melepaskan pinjaman. Siswa-siswa sekalian, baiklah untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga dapat dipahami dengan baik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.